kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke teman-teman, masih bersama gue Koji Prasetya, tentunya di Ambigu Channel, penafsiran lo suka-suka lo. Oke teman-teman, jadi mohon maaf banget tadi gue tidak bisa masuk ya. Sudah sempat masuk tadi ke lokasinya TPU Jeruk Purut, tapi pada akhirnya kita harus keluar lagi karena memang ya seperti yang tadi gue jelaskan, kondisinya memang saat ini TPU Jeruk Purut sudah tidak diperbolehkan lagi orang untuk beruji nyali atau ngonten ya, karena sekarang sudah dikelola sama tata kota, jadi tata taman. Jadi memang tadi ketika gue datang lokasi TPU Jeruk Purut sudah mulai rapi, sudah mulai bagus. Jadi mungkin dilarang untuk ngonten lagi atau beruji nyali supaya kebersihannya tetap terjaga dan tetap rapi ya teman-teman. Jadi gue tetap lanjut. Jadi ada beberapa hal yang tadi belum gue sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi terpaksa gue harus lanjut di tempat lain, tapi nggak apa-apa. Jadi masih ini sebenarnya gue udah sampai di tempat lain tapi tetap masih kebayang-bayang TPU Jeruk Purut karena memang tadi lumayan ya Bon ya, lumayan bikin merinding dan tadi memang si Ambon tadi Bon, kenapa Bon, cerita Bon? Badan gue sempat ngawang-ngawang sih. Ngawang-ngawang tuh apa Bon? Jadi kayak berasa kayak ditarik tapi kayak nggak ketarik gitu. Berasa ditarik tapi nggak ketarik. Jadi kayak ngelayang, badan kayak ngelayang. Bagian mana tadi lo merasa? Bagian belakang badan sama bagian atas kepala. Jadi memang tadi itu gini Mon, tadi itu gue nggak mau cerita malu. Tadi pas observasi di Google, gue cek di Google tuh ternyata memang hari ini tuh hari ini tuh sebenarnya adalah hari yang pas buat teman-teman jika kalau mau beruji nyali ya. Jadi sebelum pandemi, jadi mungkin konten kreator masih diizinkan untuk beruji nyali di sana. Oke, jadi ada beberapa hal yang gue lupa tadi kasih tahu ke Ambiguers semuanya. Jadi di lokasi Jeruk Purut itu sebenarnya ada beberapa lokasi atau tempat uji nyali yang biasanya juru kunci memberi arahan ke kita ya. Jadi juru kuncinya ini namanya Babe Ook. Jadi tadi gue sempat ngobrol sama salah satu warga yang tinggal di daerah Jeruk Purut. Sayangnya Babe Ook sekarang sudah pindah ya. Jadi bener ya Bon ya? Iya. Dari Babe Ook tuh sekarang sudah pindah dan sepertinya memang beliau sudah tidak menjadi kuncen lagi di TPU Jeruk Purut. Tapi nggak apa-apa, tadi kita sempat dapat beberapa cerita. Jadi wah, batuk-batuk nih Bon. Oke, ini efek apa ya Bon? Batuk-batuk gue ya. Efek minum teh pucuk ya. Kayaknya lu kena kutukan teh pucuk. Ya, jadi ada beberapa teman-teman ya tadi waktu di TPU Jeruk Purut tadi gue sudah ngejelasin tentang pastur ya. Jadi ini salah satu hantu yang melegenda di TPU Jeruk Purut tadi. Tapi setelah gue baca artikel tadi Mon, ternyata memang kata Babe Ook juga. Jadi memang ada beberapa konten kreator yang sudah ke sana. Ternyata memang hantu pastur ini
sudah menghilang sebenarnya sejak tahun 1997 Mon. Jadi memang ternyata dia sudah tidak ada lagi di lokasi TPU Jeruk Purut. Tapi anehnya masih banyak sekali katanya orang yang melihat pastur tersebut. Cuman sih kata Babe Ook memang yang sering dilihat adalah pastur yang mungkin dengan wujud yang berbeda gitu ya, bukan pastur yang sebenarnya. Jadi kata juru kuncinya, jadi memang hantu pastur itu sudah tidak ada di TPU tersebut dari tahun 97. Jadi memang tadi pas kita ke sana kita sempat nanya-nanya dan gue juga sempat observasi di Google juga, sempat googling. Jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi ternyata memang hantu pastur berkepala buntung ini itu sudah tidak ada. Jadi memang sudah pergi. Dan seperti yang gue jelasin tadi, jadi hantu pastur berkepala buntung ini memang dulunya itu adalah salah satu, ya bisa dibilang dia adalah orang asing ya, jadi orang asing yang tinggal di Indonesia dan sebenarnya sudah menjadi warga negara Indonesia. Tapi kan pada zaman dulu pahlawan pejuang-pejuang kita nih ketika melihat orang berkulit putih, lihat bule gitu ya, mindsetnya pasti wah ini penjajah nih. Akhirnya pada waktu itu si pastur ini menjadi korban pembacokan dan akhirnya dibunuh seperti itu. Nah teman-teman, tadi gue juga sempat observasi lagi, ternyata memang di hantu jeruk purut itu ada beberapa titik-titik spot lokasi uji nyali. Itu salah satunya tadi yang kita lewatin tadi tuh Mon. Tadi kita ada pas kita parkir tadi, kita langsung berdekatan dengan pohon kembar ya. Tadi ada pohon kembar, jadi pohonnya tuh ngebentuk huruf U gini ya, jadi yang satu kiri satu ke kanan. Jadi itu ternyata memang salah satu lokasi uji nyali yang memang disarankan sama Babe Ook. Jadi lokasi uji nyalinya itu memang di situ, konon katanya ada 2 kuntilanak yang ngejaga pohon itu, dan itu kuntilanaknya lumayan jahil. Jadi mitos yang beredar sih memang ketika kita melewati jalan itu memang banyak sekali warga-warga yang diganggu oleh 2 sosok kuntilanak tersebut gitu teman-teman. Dan juga selanjutnya selain ada pohon kembar, jadi ternyata di TPU Jeruk Purut itu ada satu sumur tua ya teman-teman ya. Jadi sumur tua ini dulu pernah didatangi salah satu paranormal ternama yang ada di Indonesia ya. Jadi memang ternyata di sumur tua ini ada katanya itu ada mustika ular. Jadi pas tadi gua observasi dan tanya sama warga yang tadi kita sempat ketemu, sempat ngobrol, jadi ternyata memang sumur itu adalah salah satu sumur angker dan sumur tertua yang ada di TPU Jeruk Purut, Amigurs. Jadi biasanya para penjaga makam itu biasanya nyiram tanaman yang ada di makam itu, ngambil airnya di sumur tersebut. Cuman kata kuncannya, jadi memang di sumur itu tidak diperbolehkan lagi mengambil airnya ketika sudah waktunya maghrib. Jadi kalau sudah maghrib memang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut. Jadi kalau katanya sumur itu sudah ada di zaman kemerdekaan ya, berarti itu dari tahun 1945 itu sudah ada teman-teman. Jadi memang sudah sangat tua dan salah satu sumur yang dikeramatkan di TPU Jeruk Purut. Oke, skip. Nah teman-teman, selain ada sumur, selain ada pohon kembar, terus ada cerita pastur berkepala buntung, ada satu lagi nih teman-teman. Jadi di TPU Jeruk Purut itu ada satu pohon yang memang menjadi sentral atau pusatnya makhluk gaib yang ada di TPU Jeruk Purut. Jadi ini ada satu pohon, nama pohonnya agak unik ya, namanya pohon benda ya. Jadi di pohon ini memang salah satu lokasi yang sangat sangat bisa dibilang sangat creepy, sangat angker dan sangat horor yang ada di lokasi TPU Jeruk Purut. Jadi kata Babe Ook selaku juru kunci, jadi memang beliau bercerita bahwa di pohon itu memang adalah sentral dari semua makhluk gaib yang ada di TPU Jeruk Purut. Jadi sepertinya memang Babe Ook ini sudah sangat bersahabat dengan makhluk-makhluk yang ada di TPU Jeruk Purut ya teman-teman ya.
karena si Babe Wang ini juga bercerita di pohon tersebut kadang ada sosok hitam yang menyerupai genderuwo atau menyerupai wujud-wujud lain yang memang suka memunculkan dirinya atau menampakkan dirinya di atas pohon seperti itu teman-teman. Pokoknya memang tadi gue sebenarnya pengen coba explore lagi ke dalam, pengen berkeliling, pengen langsung datang ke spot-spot yang memang dikatakan angker tersebut, tapi ternyata memang sudah tidak diizinkan lagi, sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi nggak apa-apa, kita harus menghargai ya teman-teman ya, karena memang tempat tersebut sekarang sudah menjadi rapi. Tapi bagusnya memang TPU Juruk Purut sekarang menjadi rapi, menjadi bisa dibilang salah satu TPU yang cukup bagus ya gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa explore. Tapi tadi sempat ya Monya, kita sempat berkeliling, sempat nge-shoot beberapa Iya, bagian. sempat. Nah gitu teman-teman. Oke, ambiguous, mungkin cukup sekian cerita dari gua. Jadi sekali lagi gua minta maaf buat lulu semuanya karena memang tadi gua tidak bisa explore lebih jauh karena memang yang seperti tadi gua ceritakan. Tapi nggak apa-apa, next kita bakal datang lagi ke tempat-tempat horor yang lain. Mungkin kita pergi ke TPU lagi atau mungkin ada tempat-tempat lain yang bisa kalian referensikan ke kita. Jadi kita bakal datang ke tempat kalian. Boleh tulis aja komennya di bawah ini kalau ada tempat-tempat horor atau tempat-tempat yang memang menurut kalian itu angker, kita bisa datang ke tempat tersebut. Oke, jangan lupa sekali lagi gue ingetin ke kalian semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, hidupkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dan supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk membangun konten ini. Oke teman-teman, gue Koji Prasetya pamit. Sampai ketemu lagi di program Ambigu Channel, penafsiran lo suka-suka lo.